Abbott Laboratories, atau ABT, adalah salah satu perusahaan kesehatan terbesar di dunia, dan hadir di lebih dari 160 negara. Abbott dikenal sebagai pionir dalam menghadirkan solusi kesehatan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari diagnostik, perangkat medis, nutrisi, hingga farmasi generik. Perusahaan ini bukan hanya sekadar produsen alat kesehatan, tetapi juga mitra penting dalam menjaga kualitas hidup jutaan orang. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana Abbott membangun reputasi globalnya, meninjau kinerja keuangan terbaru, dan memahami prospek bisnisnya di tengah dinamika industri kesehatan yang terus berubah. Abbott Laboratories memiliki sejarah panjang lebih dari 130 tahun sebagai salah satu pionir di industri kesehatan global. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1888 oleh Dr. Wallace C. Abbott, seorang dokter asal Chicago yang melihat peluang besar dalam memproduksi obat-obatan dengan dosis yang lebih konsisten dan dapat diandalkan. Dari awal yang sederhana sebagai produsen farmasi, Abbott berkembang menjadi perusahaan multinasional dengan portofolio yang mencakup diagnostik, perangkat medis, nutrisi, dan farmasi generik. Selama lebih dari 1 abad, Abbott terus berfokus pada inovasi kesehatan, menghadirkan teknologi dan produk yang membantu meningkatkan kualitas hidup jutaan orang di seluruh dunia. Perusahaan ini dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan alat diagnostik modern, perangkat medis untuk perawatan jantung dan diabetes, serta produk nutrisi yang mendukung kesehatan anak-anak hingga lansia. Dengan ekspansi ke lebih dari 160 negara, Abbott tidak hanya menjadi simbol ketahanan bisnis, tetapi juga komitmen jangka panjang terhadap misi utamanya, membantu orang hidup lebih sehat dan lebih baik melalui inovasi yang berkelanjutan. Abbott Laboratories memainkan peran yang sangat besar di tingkat global dengan kehadiran di lebih dari 160 negara. Kehadiran ini bukan hanya sekadar distribusi produk, melainkan juga mencerminkan komitmen perusahaan untuk menghadirkan solusi kesehatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai belahan dunia. Dari Amerika hingga Asia, dari Eropa hingga Afrika, Abbott menghadirkan portofolio yang mencakup diagnostik, perangkat medis, nutrisi, dan farmasi generik, sehingga mampu menjangkau pasien dengan kondisi dan kebutuhan yang beragam. Skala global ini memberi Abbott keunggulan kompetitif karena perusahaan dapat memanfaatkan jaringan internasionalnya untuk mempercepat adopsi teknologi baru, memperluas akses terhadap produk kesehatan, dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan. Dengan cakupan yang begitu luas, Abbott tidak hanya menjadi pemain utama di pasar kesehatan, tetapi juga mitra global dalam meningkatkan kualitas hidup jutaan orang di seluruh dunia. Abbott memiliki beberapa divisi bisnis, di antaranya. Segmen diagnostik Abbott Laboratories merupakan salah satu pilar utama bisnis perusahaan yang berfokus pada tes laboratorium dan point of care. Melalui teknologi diagnostik yang canggih, Abbott membantu rumah sakit, klinik, dan laboratorium di seluruh dunia untuk mendeteksi penyakit dengan cepat dan akurat. Tes laboratorium yang dikembangkan perusahaan mencakup berbagai kebutuhan mulai dari analisis darah, deteksi infeksi, hingga pemantauan kondisi kronis, sementara solusi point of care memungkinkan tenaga medis melakukan pemeriksaan langsung di tempat pasien berada, sehingga hasil dapat diperoleh dalam hitungan menit. Dengan kehadiran di lebih dari 160 negara, segmen diagnostik Abbott tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan klinis, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih efisien dan terjangkau. Inovasi berkelanjutan di bidang ini menjadikan Abbott sebagai salah satu pemimpin global dalam diagnostik modern, sekaligus memperkuat reputasinya sebagai perusahaan yang berkomitmen pada peningkatan kualitas hidup melalui teknologi kesehatan. Segmen perangkat medis Abbott Laboratories menjadi salah satu motor pertumbuhan utama perusahaan, dengan fokus pada inovasi yang menyentuh langsung kehidupan pasien. Abbott dikenal luas melalui produk-produk jantung seperti pacemaker dan stent, yang membantu jutaan orang di seluruh dunia menjaga fungsi kardiovaskular mereka tetap stabil. Selain itu, perusahaan juga menjadi pionir dalam perawatan diabetes dengan teknologi Freestyle Libre,
sebuah sistem pemantauan glukosa berkelanjutan yang memungkinkan penderita diabetes mengontrol kadar gula darah tanpa harus melakukan tes tusuk jari berulang kali. Kehadiran perangkat medis ini tidak hanya memperkuat posisi Abbott sebagai pemimpin global di bidang kesehatan, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi yang praktis, inovatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien di berbagai negara. Segmen nutrisi Abbott Laboratories menjadi salah satu lini bisnis yang paling dikenal luas karena produk-produknya hadir langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Abbott menghadirkan rangkaian nutrisi seperti Ensure, yang mendukung kebutuhan gizi orang dewasa dan lansia, serta Pediasure, yang dirancang khusus untuk membantu pertumbuhan anak-anak dengan asupan nutrisi seimbang. Produk-produk ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap gizi, tetapi juga menjadi solusi kesehatan yang membantu menjaga kualitas hidup di berbagai tahap usia. Dengan distribusi global di lebih dari 160 negara, segmen nutrisi Abbott memainkan peran penting dalam memperkuat reputasi perusahaan sebagai penyedia solusi kesehatan holistik, yang tidak hanya fokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada pencegahan dan peningkatan kesejahteraan melalui pola konsumsi yang lebih sehat. Segmen Established Pharmaceuticals Abbott Laboratories berfokus pada penyediaan produk farmasi generik yang ditujukan untuk pasar berkembang. Portofolio ini mencakup obat-obatan esensial yang digunakan dalam terapi umum, mulai dari pengobatan infeksi hingga perawatan penyakit kronis, dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk bermerek. Strategi Abbott di segmen ini adalah menghadirkan kualitas farmasi yang terjamin sambil tetap menjaga aksesibilitas bagi masyarakat di negara-negara dengan sistem kesehatan yang sedang berkembang. Dengan jaringan distribusi yang luas di berbagai kawasan Asia, Amerika Latin, dan Afrika, Abbott mampu menjangkau jutaan pasien yang membutuhkan obat generik berkualitas tinggi. Kehadiran segmen ini memperkuat posisi Abbott sebagai perusahaan kesehatan global yang tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi canggih, tetapi juga pada misi sosial untuk memperluas akses terhadap pengobatan yang aman dan terjangkau di seluruh dunia. Sekarang kita melihat sebagian kecil dari rasio keuangan Abbott, tahun fiskal 2025 dan 2024. Pada tahun fiskal 2025, Abbott mencatat gross margin sebesar 56,42%, yang berarti dari setiap dolar penjualan perusahaan mampu menyisakan sekitar 56 sen sebagai laba kotor setelah biaya produksi. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun fiskal 2024 yang berada di 55,41%, menunjukkan adanya perbaikan efisiensi produksi atau peningkatan harga jual di beberapa segmen. Kenaikan ini bisa dikaitkan dengan kontribusi lebih besar dari produk bernilai tambah tinggi seperti perangkat medis dan nutrisi, yang memiliki margin lebih baik dibandingkan farmasi generik. Return on Invested Capital atau ROIC Abbott di tahun fiskal 2025 tercatat 10,36%, turun cukup tajam dibandingkan 23,22% di tahun fiskal 2024. ROIC mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya basis modal akibat investasi besar, akuisisi, atau belanja modal yang belum sepenuhnya memberikan kontribusi laba. Dengan kata lain, meskipun perusahaan tetap menghasilkan laba, efisiensi penggunaan modal relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Free cash flow margin di tahun fiskal 2025 mencapai 18,50%, yang berarti Abbott mampu menghasilkan hampir 19 sen arus kas bebas dari setiap dolar pendapatan setelah menutup biaya operasional dan belanja modal. Angka ini justru turun dibandingkan tahun fiskal 2024 yang sangat tinggi di 37,12%. Penurunan tajam ini bisa disebabkan oleh meningkatnya belanja modal atau kebutuhan investasi untuk mendukung ekspansi bisnis, sehingga meskipun arus kas tetap sehat, proporsinya terhadap pendapatan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Abbott menunjukkan interest coverage ratio sebesar 61 kali di tahun fiskal 2025, melonjak dibandingkan 33 kali di tahun fiskal 2024. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak laba operasional mampu menutup beban bunga.
Lonjakan signifikan ini menandakan laba operasional meningkat jauh lebih cepat dibandingkan beban bunga, sehingga risiko finansial perusahaan semakin rendah. Hal ini bisa dikaitkan dengan pertumbuhan laba di segmen utama serta pengelolaan utang yang lebih efisien. Ebit Laboratories memiliki sejumlah katalis positif yang berpotensi mengangkat sahamnya dalam jangka menengah hingga panjang. Salah satu pendorong utama adalah inovasi produk baru yang konsisten, terutama di segmen diagnostik dan perangkat medis. Morningstar menekankan bahwa kemampuan Ebit menghadirkan teknologi kesehatan yang relevan dengan kebutuhan global akan menjadi fondasi pertumbuhan berkelanjutan. Segmen perangkat medis, khususnya sistem pemantauan glukosa berkelanjutan Freestyle Libre, terus menjadi motor pertumbuhan. Produk ini telah merevolusi cara pasien diabetes mengelola kesehatan mereka, dan penetrasi pasar yang semakin luas memberi ruang ekspansi besar di masa depan. Bloomberg mencatat bahwa Freestyle Libre tetap menjadi salah satu katalis paling signifikan bagi valuasi Ebit. Dari sisi keuangan, manajemen memproyeksikan pertumbuhan penjualan organik 6,5–7,5% di 2026 dengan target EPS adjusted di kisaran 5,55 hingga $5.80 mencerminkan pertumbuhan sekitar 10% di midpoint. Outlook ini menunjukkan keyakinan terhadap momentum bisnis, terutama di segmen diagnostik dan perangkat medis yang memiliki margin lebih tinggi. Selain itu, diversifikasi global Ebit di lebih dari 160 negara memberikan stabilitas pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada satu pasar tertentu. Jaringan internasional ini memungkinkan perusahaan mempercepat adopsi teknologi baru sekaligus menjaga pertumbuhan yang konsisten. Ebit Laboratories tetap menghadapi sejumlah katalis negatif yang bisa menekan kinerja dan persepsi investor ke depan. Salah satu tantangan utama adalah tekanan kompetisi di segmen farmasi generik dan nutrisi, di mana banyak pemain lokal maupun global menawarkan produk dengan harga lebih rendah. Kondisi ini membuat Ebit harus berjuang menjaga pangsa pasar sekaligus mempertahankan kualitas dan margin. Selain itu, ketergantungan pada regulasi kesehatan global menjadi risiko yang tidak bisa diabaikan. Perubahan kebijakan pemerintah terkait harga obat, izin edar, atau standar keamanan dapat langsung memengaruhi distribusi dan penjualan produk Ebit di berbagai negara. Hal ini menambah lapisan ketidakpastian, terutama di pasar berkembang yang regulasinya sering berubah. Segmen diagnostik dan perangkat medis memang menjadi motor pertumbuhan, tetapi perlambatan permintaan pasca COVID juga menjadi katalis negatif. Produk testing yang sempat mendongkrak pendapatan kini tidak lagi berkontribusi besar, sehingga Ebit harus mencari sumber pertumbuhan baru untuk menutup celah tersebut. Sekarang kita melihat valuasi saham Ebit di mana fair value-nya berada di kisaran $122,83. Saham Ebit saat ini diperdagangkan di bawah fair value-nya yang berada di kisaran $122,83. Pada perdagangan terakhir saham ABT sempat menguat tipis yang didukung oleh volume transaksi yang tipis pula. Waspadai potensi koreksi lanjutan. Kalau Anda ada saran tentang saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.